Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi bersama saya Yogi Aridadi dalam programnya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Senang sekali rasanya saya bisa menemani pemirsa MTA lagi di episode yang akan kita bahas lanjutan dari episode kemarin, masih tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Dan lagi-lagi pasti saya ditemani oleh narsum kita yang sangat fenomenal sekali sih di Indonesia untuk saat ini menurut saya ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Maulana Bilal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya tadi barusan prolog dipaksakan itu kan. Iya. Tapi silakan Pak, silakan saya. Maaf nih saya, jubahnya agak harus. Nah, gitu duduknya Pak. Ini, waduh, Tuh. ini kesannya jadi bukan kesan ini nih, kesannya jadi kayak koboi. Karena passion ini sama zaman sekarang ini harus tabrak-tabrakan Pak, gitu. Ya. Itu yang menjadikan Sendal kanan kiri beda warna. Betul, kadang sendalnya kanan-kanan semua. Oh, gitu. Iya, zaman sekarang tuh harus begitu. Jadi kita Ya Allah. biar kelihatan nggak tua-tua banget, harus gitu ya. mengikuti lah yang anak muda zaman sekarang. Ya. Tapi tetap ya ada tolak ukurnya ya. Betul. Ada standar yang harus dipenuhi. dalam Betul, fashion. standar yang harus dipenuhi ya terutama ganteng lah. Karena kalau yang pakai jelek, Kalau fashion itu yang make. Kalau fashion itu yang dipakai. betul juga sih. Tapi gimana kalau kita ngomongin iman kepada qada? Oh iya, kita emang tujuan kita gitu. Baik. Pak, yang kemarin tuh kan kita ngomongin ya masih ya qada dan qadar ya, Iya. iman qada dan qadar. Mungkin bisa diulas sedikit nggak dari kalau Bapak masih ingat gitu minggu lalu gitu terkait qada dan qadar gitu. Baik, ada satu hal mungkin yang ingin saya kalau saya katakan ya, kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan berkenaan dengan hal ini. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita membahas qada dan qadar dengan segala macam detailnya ya. Nah, saya dalam episode ini saya ingin memulai dengan sesuatu yang sangat prinsip. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu dia yang menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, dan dia menetapkan takdiro, ukurannya. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukan segala sesuatunya ya untuk makhluk ciptaannya ini. Iya. Ya, dia yang menciptakan, kemudian dia yang memenuhi segala sesuatunya. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Iya. Nah, inilah prinsip dasar berkenaan dengan takdir. Takdir. Ya, berkenaan dengan qada dan qadar ini di dalam Islam. Jadi berpatokan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan inilah kita sebagai seorang muslim berpijak ya berkenaan dengan takdir. Ya, baik. Itu ulasan sedikit ya sebelum kita masuk. Tapi saya lupa. Karena temanya sama nih. Saya sampai lupa kita ganti. Oh iya, saya juga background gitu. Karena kan ini masih kayak ini kan background minggu lalu ya yang saya bilang ini. Itu juga bagian dari qada Allah taala. Bahwa kita itu ditetapkan memiliki sifat lupa. Betul. Baiklah, karena ini backgroundnya masih air mancur Bogor ya. Kita ganti dulu nih coba. Nah, ini dia, kincir angin. Nah, berarti ini negara mana Pak? Nederland, Belanda, terkenal dengan kejunya Pak. Kita lagi ngebahas kincir angin. Ayo, nggak maksudnya ini kan Belanda terkenal dengan kejunya kan? Iya. Dan kincir angin gitu. Ya hanya intermezzo aja gitu. Nah, sebelum masuk ke sebenarnya rakyat penasaran yang mau dijawab. Nah, pertanyaan saya tadi, ini narasumber yang tanya dari mana lagi gitu. Kalau sekarang mungkin dari Jakarta. Bapak kok bisa tahu? Bapak dikasih tahu dulu ya sebelumnya. Kayaknya kreatif yang bisik-bisik ya. Baik, coba kita lihat untuk rakyat penasarannya.
perkenalkan nama saya Ayu dari Bekasi. Saya di sini mau mempertanyakan satu pertanyaan khusus untuk Jemaat Ahmadiyah. Apakah Jemaat Ahmadiyah ini mempercayai bahwa qada dan qadar ini bisa dirubah melalui doa? Pertanyaan ini relate dengan kalau Bapak masih ingat ya, pertanyaan yang minggu lalu sempat saya tanyakan terkait takdir, gitu kan? Karena kan takdir itu suatu yang ditetapkan kan. Nah, bisa nggak itu dirubah dengan doa bla bla? Terus ada penyampaian Bapak lah segala macam. Nah, mungkin ini bisa relate dengan pertanyaan ini dan bisa dijelaskan secara lebih detail kembali gitu, Mbak. Termasuk ini. Ini sesuatu yang bisa kita lihat dalam sejarah. Dalam sejarah ya, kita lihat dalam sejarah untuk lebih mudah memahami. Tapi dalam kehidupan kita yang saat ini pun itu bisa dibuktikan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi saudari kita dari Bekasi. Saya teringat dengan satu peristiwa berkenaan dengan kaumnya Nabi Yunus. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjadi sunnahnya bahwa siapa saja yang durhaka terhadap utusannya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghukum kaum itu, siapapun, kaum siapapun, kaum nabi manapun, ketika kaumnya itu durhaka kepada nabinya, maka sunatullahnya, ya, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang terhadap kaum itu pasti akan dihukum. Jadi bukan hanya Nabi Yunus ya nih. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya pertanyaan saudara kita dari Bekasi itu, berkenaan dengan kaumnya Nabi Yunus ini menjawab pertanyaan beliau. Kaumnya Nabi Yunus itu sama dengan ya kaum-kaum Nabi terdahulu ya, durhaka kepada nabinya, tidak mau beriman, bahkan merintangi dakwah nabinya, gitu kan? Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka dengan artian begini, kaumnya Nabi Yunus pun ya itu sudah ditetapkan akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Yunus itu keluar dari kaum itu, ya. Yang kita tahu kan cerita Nabi Yunus naik perahu, kemudian dia dimakan, ditelan oleh ikan paus gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan Nabi Yunus keluar dari kaumnya? Karena kaumnya akan dihukum oleh Allah Ta'ala karena kedurhakaannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kaumnya ini menyadari kekeliruannya. Ya, kaumnya Nabi Yunus ini menyadari kekeliruannya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan, sunnahnya memang begitu. Kaum yang durhaka kepada nabinya itu pasti dihukum. Nah, kaum Nabi Yunus itu terbebas dari hukuman itu karena apa? Karena mereka memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah Taala atas dosa-dosa mereka. Ya, durhaka kepada Nabi Yunus dan semacamnya. Akhirnya ya Nabi Yunus dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah hikmah ya, dengan suatu peristiwa yang penuh dengan hikmah. Ya, Nabi Yunus akhirnya dikembalikan kepada kaumnya dengan kondisi yang demikian. Kaumnya sudah berubah. Padahal tadi sudah ditetapkan bahwa kaumnya itu akan dihukum. Tapi itu bisa berubah. Nah, inilah satu riwayat di dalam sejarah para nabi yang membuktikan bahwa sesuatu yang dalam tanda kutip begini, sudah menjadi sunatullah, ya. Satu kondisi itu akan seperti itu, tapi masih bisa dirubah dengan doa. Ya, masih bisa dirubah dengan doa. Kuncinya selama doa ya? Itu bukan hal yang berkaitan dengan takdir yang bersifat absolut, yang mutlak. Yang mutlak. Ya, yang mutlak ya. Seperti kematian. Kematian, misalkan gini. Kita kan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan mati gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba kita jadi abadi gitu. Nah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin itu. Nah, ini semua yang berkaitan dengan hal itu. Nah, di zaman Hadrat Imam Mahdi itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Hadrat Imam Mahdi pernah melakukan mubahalah. Dengan seseorang. Sudah ditetapkan, Hadrat Imam Mahdi sudah memberitahukan masa tertentu ya bahwa orang ini akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika jatuh masanya, sudah pas masanya, orang itu masih hidup aja gitu. Nah, Hadrat Imam Mahdi memberitahukan ada hal-hal yang membuat dia terhindar dari hukuman itu.
Yaitu misalkan contoh yang pertama, dia berhenti dari mengupat Rasulullah SAW. Mengatakan Rasulullah nauzubillah sebagai dajjal dan semacamnya. Dia berhenti dari tindakan itu dan memperlihatkan rasa takutnya. Tadi dengan tidak lagi melakukan hinaan-hinaan terhadap Islam. Ya. Nah, tapi ketika dia sudah lolos ternyata malah agul lagi gitu. Maksudnya wah saya bebas nih, berarti saya bener dong gitu melakukan itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum. Ya. Pasti dia dihukum. Memang lewat dari masa yang disampaikan oleh Hadrat Imam Mahdi, tapi karena dia durhakanya kambuh lagi bahasanya gitu, akhirnya dihukum oleh Allah Taala dan sampai kepada kematian. Jadi dari riwayat ini, ya di zaman Hadrat Imam Mahdi juga terjadi. Dalam mubahalah itu, ya dia terbebas dari masa yang ditentukan, tapi setelah dia merasa bebas, dia kembali lagi penyakitnya, akhirnya dihukum langsung oleh Allah Taala. Jadi intinya hal-hal yang takdir yang tidak mutlak itu bisa dirubah dengan doa sebenarnya. Kuncinya di doa. Ya, syukur-syukur kalau itu doanya sampai tembus gitu kan bisa dirubah. Tapi kalau doanya kayak tadi ya setengah-setengah, akhirnya dirubah terus tapi dia gitu lagi, bisa jadi ketetapan itu datang lagi. Ketetapan itu datang lagi. Gitu. Baik. Ini ilmu sih ya. Karena relate juga dengan kita. Kita kan nih kalau lagi dapat musibah aja Pak, kita berdoa. Musibah udah lewat mah, kita lupa. Kadang. Saya lagi ngomongin diri sendiri sih, gitu. Bukan ngomongin orang gitu. Tapi ini jadi warning juga buat kita lah, sebagai manusia. Baik Pak, kita sudah lewat. Tadi Bapak salah tuh. Apa itu? Kok nyalain saya? Bukan dari Bekasi. Oh Jakarta. Oh, saya bilangin dari Jakarta. Iya. Itu dari Bekasi. Tanah air gitu. saya. Nah sekarang biasa ke segmen akhir amplop bertanya. Cuma nih kayak kipasnya kurang dingin tapi saya nyari tombolnya nggak ada itu dari tadi mana ya. Ya udahlah, mungkin ini belinya KW kali kipasnya nih. Baik, boleh. Silakan. Masih ini lagi. Iya, kan ini Bapak kru ya. Iya, bukan magang ya. Benar-benar krunya cuma satu kayaknya ini lagi. Oh, ini amplop bertanya nih. Tumben pertanyaannya singkat padat. Alhamdulillah. Nah, ini yang pertama nih, bagaimana Ahmadiyah menjelaskan pentingnya usaha dan tawakal dalam menerima qada dan qadar, Pak. Ya. Tadi berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala istilahnya sudah sunnahkan, itu memang bergantung kepada manusianya, ya. Maka itu sepenuhnya kembali kepada kita yang mengelolanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ya ayat ke-12 kalau saya tidak salah ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah suatu kaum. Betul. Sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Betul. Kita flashback ya. Bahwa ingat, kita ini semua terlahir sama. Tidak pakai baju, ya. Ya berjenis kelamin, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Ya. Misalkan ya mungkin hidung sama, mata sama gitu. Kita semua diberikan itu, ya. Yang beda cuma mancung pesek itu. Itu mancung pesek gitu kan, misalkan kan begitu kan. Ya. Istilah kasarnya yang lain pun sama. Lahir pun tanpa gigi pula gitu kan. Betul. Lahir tanpa gigi, ya semua sama. Nah, tapi dalam hal perkembangannya itu kembali kepada kita. Termasuk dalam hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Apa itu? Beragama. Beragama pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan. Kita yang menentukan. Ya, kita manusia yang menentukan. Di dalam hadis kan dikatakan manusia ini ketika lahir dia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya ya memang orisinil dari sananya gitu. Ya, belum terpengaruh apapun, isme apapun gitu ya. Agama apapun. Maka orang tuanya lah yang memberikan dia warna. Apakah dia itu menjadi seorang muslim, apakah dia menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Atau mungkin kalau kita relate dengan agama-agama yang ada dengan misalkan jadi seorang Hindu, Buddha, Konghucu dan semacamnya. Dalam hal agama pun. Tapi itu semua bisa berubah. Itu semua bisa berubah. Ketika apa? Dia berusaha untuk mencari sesuatu yang
apa istilahnya itu melalui pendekatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Nah, itu pun bisa berubah. Ya, ya. Keluarga besarnya, lingkungannya apa gitu kan. Tapi ketika dia berusaha mempelajari, dia bisa berubah. Ya, ya. Kan sekarang tuh lagi viral tuh kan apa namanya yang suami istri beda keyakinan misalkan Wah, gitu ya. Judulnya termangu itu. Nggak apa-apa kalau judul mah nggak masalah Pak. Judulnya termangu. Itu dalam hal agama saja ya. Itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya salut sama Bapak. Bapak loncatin langsung ke apa? Ini benar Pak, story yang viral banget, tapi benar. Nah tapi saya notice sedikit ya soal berkehendak tadi. Ini nyambung sebenarnya dengan pertanyaan kedua ya. Yang tadi kan Bapak bilang berkehendak untuk memilih agama segala. Iya. Nah ini kan relate, kenapa saya bilang relate? Jadi kan ada statementnya atau pertanyaan ini adalah apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak? Berkehendak kan berarti dalam apapun yang tadi Bapak bilang juga kan. Atau segalanya sudah ditentukan oleh kode dan kodar. Coba. Nah, berkaitan dengan ditentukannya tadi sekali lagi, sesuatu yang bersifat mubromnya, ya itu biasanya sesuatu yang bersifat pondasi standarnya. Ya, kita bilang pondasi ya, bersifat pondasi. Misalkan apa jenis kelamin, kan gitu kan, laki-laki perempuan. Oke, itu kode dan kodar itu udah mubrom itu udah sesuatu yang absolut itu. Ya, absolut. Walaupun misalkan dia operasi dia tetap istilahnya gini, kalau ada seorang ilmuwan tuh bilang begini, walaupun kamu operasi, kamu hilangkan jenis kelaminmu yang sebelumnya gitu kan, kamu ubah dengan yang kamu inginkan, tetap kromosom kamu XY. Iya, betul. Gitu. Betul. Kan? Itu sesuatu yang memang mubrom dari Allah Taala, sudah mutlak, itu absolut gitu. Enggak berubah gitu, jadi jadi sama gitu kan. Dengan gender yang aslinya gitu. Memang Allah Taala sudah tetapkan itu. Gitu. Jadi sesuatu yang bersifat pondasi yang dasar itu dia tetap itu absolut ya, mubrom. Jadi sebenarnya pertanyaan ini ya bisa berlaku dua-duanya ya. Dalam artian ya tadi kan untuk yang kayak jenis kelamin itu ya bisa berlaku yang tadi untuk ditetapkan itu yang Bapak bilang kode dan kodar tadi yang tidak ditetapkan tidak berubah. tapi berubah ya tadi berkehendak beragama segala macam. Jadi dua-duanya berlaku sebenarnya. Secara prinsipnya itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Taala, dia secara prinsipnya tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun misalkan casingnya dia ubah gitu ya. Casingnya dia ubah tapi prinsipnya tidak berubah. Ya. Tadilah kita main berbicara secara prinsip ya. Misalkan tadi orang yang merubah gendernya. Padahal kan Allah Ta'ala sudah tetapkan kan laki-laki perempuan gitu kan. Ketika dia ubah tetap prinsipnya hal yang paling prinsip, yang paling mendasar dari dirinya itu nggak berubah. Gitu. Yaitu misalkan kromosomnya tetap XY misalkan gitu ya. Nah itu hal yang harus menjadi panduan kita, pegangan kita ya, dalam hal kodok dan kodar ini, dalam hal takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Yang terpenting itu sebetulnya bukan kita kepada hal yang mendasarnya, bukan. Tapi kepada hal yang bersifat sesuatu yang bersifat bisa kita ubah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Maksud bisa kita ubah itu bukan kita merubah sesuatu yang prinsip, tapi kita merubah bagaimana kondisi kita ini dari yang tadinya ya misalkan lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Nah, misalkan ilmu, ya. Yang pertama misalkan ilmu. Kita kan lahir kan ya istilahnya bicara aja kita niru kan, mendengarkan itu. Maka terus kita upgrade ilmu kita. Sehingga orang yang lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa menjadi ketika meninggal dia menjadi orang-orang yang sangat berilmu gitu kan. Sampai dikatakan ya dengan gelar yang luar biasa misalkan secara akademis. Itu dia berusaha. Terus misalkan gini, secara apa? Secara ekonomi misalkan. Semua lahir sama, tidak pakai apa-apa, tidak bawa apa-apa gitu ya. Tapi begitu dia meninggal, dia misalkan menjadi orang yang dermawan dikenalnya. Nah itu orang yang mengupgrade dirinya. Gitu. Jadi kepada hal seperti inilah kita ya sebagai seorang muslim muda-mudi ini harus kita berpatokannya ke sana. Ya, ini yang menjadi penting. Makanya saya bilang bisa berlaku dua-duanya, maksud saya gini Pak, ya tadi yang berkehendak tadi ya batasan-batasannya tadi jika memang dilahirkan misalnya
belum mempunyai apa-apa. Ketika kita berkehendak mau menjadi apa-apa itu bisa sebenarnya. Betul. Gitu, kan. Dan ini sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau di dalam Al-Fuzat, di dalam sabda beliau itu memberitahukan kepada kita, ya, kita jangan keliru memahami takdir ini. Ya, betul. Keliru dalam artian bahwa takdir ini seperti paksaan. Betul. Nah, itu. Allah Ta'ala untuk sesuatu yang sifatnya untuk mengupgrade dirinya, ya, mengupgrade tadi sesuatu yang dari tidak punya jadi punya, ya, itu jangan menyandarkan diri, wah saya mau udah tadi misalkan gini, saya udah ditakdirkan bodoh kali, ya udahlah saya begini aja lah. Oh saya udah ditakdirkan miskin mungkin, ya udahlah saya begini aja. Pemahaman seperti itu yang oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam itu diwanti-wanti. Jangan sampai seorang muslim memiliki pemahaman seperti itu. Ingat, takdir itu bukan hukuman. Betul. Ya, Betul. takdir itu bukan kutukan, bukan. Bukan. Baik, saya jadi teringat pertanyaan saya yang episode kemarin, Bapak bilang ya kita masih mengenai takdir ya. Ada cobaan itu sama dengan ujian, terus ada hukuman, ada teguran. Terakhir kalau Bapak tidak salah bilang itu nikmat. Nah itu masih, saya kemarin mau bahas cuma waktunya kurang ya. Nah ini memulai ada waktu. Apa yang dimaksud dengan kok nikmat sama setara dengan tadi hukuman, teguran dan cobaan ujian di kehidupan manusia gitu maksudnya? Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah di episode sebelumnya kan kita melihat sesuatu itu dari sudut yang pada umumnya oleh manusia tidak enak, ya, misalkan musibah, gitu kan, ya kecelakaan, kematian, kekurangan harta dan segala macamnya kan kemarin kita membahas itu pada poin itu. Nah kalau misalkan Kang Yogi menanyakannya pada poin yang umumnya orang sukai Pak, misalkan gitu ya, misalkan harta berlimpah gitu kan, harta berlimpah dan segala macamnya, ini juga harus menjadi perhatian kita ya, berkaitan dengan hal ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu kembali sekali lagi melihat kepada kondisi kita, ya, kondisi kita. Kalau saya mensandarkan kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini saya lupa ingat ya, antara sudah pernah saya sampaikan atau belum di episode-episode kita sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda seperti ini. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Ya. Setiap umat itu ada ujiannya masing-masing. Dan ujian bagi umatku adalah harta. Nah, berkaitan dengan hal ini, orang kan kalau berbicara tentang harta kan siapapun, baik itu dari orang yang kalau kita katakan secara ekonomi ya, orang yang memang dia jatuh bangun untuk mencari harta, sampai orang yang duduk tidur pun dia per detiknya itu udah ada income yang masuk ke dia gitu, walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Itu semua kan ada karunia-Nya. Nah, tapi dalam hal ini ya, ini menjadi patokan bagi kita, menjadi perhatian bagi kita. Kira-kira apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu posisinya sebagai apa? Betul. Gitu, ya. Apakah itu akan menjadi nikmat, ya? Ataukah itu menjadi ujian? Betul. Ataukah itu menjadi hukuman? Betul. Nah, ini harus kita renungkan. Harus kita renungkan. Kalau kita merefer kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, maka itu semua adalah bentuknya ujian kenikmatan. Ya, ujian kenikmatan namanya. Nah, bagaimana hal itu akan menjadi nikmat? Ya, hal itu akan menjadi nikmat, yaitu yang pertama, dalam proses mencarinya, dia mencari dengan cara yang halal. Ketika dapat, dia syukuri. Pada level sosial apapun, maka itu menjadi nikmat. Ya, menjadi nikmat. Tapi kalau dalam prosesnya, misalkan dia mencarinya ketika dia belum punya, dia tidak sabar. Ketika mencarinya tidak dengan cara yang halal, ketika dia punya, ya, dia tidak memiliki tidak digunakan untuk yang meraih ridho Allah Ta'ala, misalkan begitu ya. Nah, itu akan menjadi apa bagi dia? Harta itu akan menjadi sarana yang mendatangkan kerugian bagi kita. Bahasanya itu ya sesuatu yang akan mendorong kita ya ke hukuman Allah Ta'ala. Hati-hati. Gitu. Jadi dalam hal ini sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala itu ya kita harus ingat.
posisi awalnya adalah baik itu sesuatu yang bentuknya tidak disukai oleh kita maupun sesuatu yang disukai oleh kita, bentuknya adalah tadi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Itu Ingat harus berubah jadi nikmat. betul, itu relate banget karena makanya nih saya juga sering-sering introspeksi diri Pak. Setiap ada hal kenikmatan yang saya dapat nih di kehidupan saya pasti senang lah, namanya manusia langsung senang. Tapi kadang saya suka renungin, ini benar-benar kenikmatan yang memang hasil dari doa saya untuk saya kerjakan secara halal atau memang ini malah ujian ya. Nah itulah gunanya saya menjadi host selama beberapa episode nih sama Bapak, saya banyak ilmunya jadinya. Makanya saya lebih banyak merenungkan di hal-hal ya dalam arti hidup saya sendiri gitu. Karena saya takut nih, takutnya ini hanya ujian belaka gitu kan. Itu yang harus saya, buat pemirsa MTA juga ya harus banyak introspeksi diri sih sebenarnya supaya kita ini. Kita semua sama. Betul. Baik, karena tadi ada saya nggak tahu itu apa ya. Saya juga kaget sebenarnya. Baik, kita sudahi dulu untuk episode kali ini Pak. Nah mudah-mudahan juga untuk episode yang sekarang yang tadi kita bahas juga sampai ilmunya ke pemirsa MTA yang dimaksud dengan tadi kodo dan kodar. Karena banyak banget artinya Pak yang mungkin memang harus lebih didalami lagi. Apa sih dari arti sebuah takdir gitu ya, intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bilal sudah selalu menemani saya di program ini. Gitu. Mudah-mudahan kita terus lanjutnya. Kabarnya sih ini terakhir tapi mudah-mudahan masih ada lagi ya. Gitu. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita kali ini. Saya Yogi Arida dan Pak Bilal serta KUR MTA undur diri di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.